Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Sufa Aprilia Ardana, NIM 202214400003. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Satria Unggul Wicaksana. Saya akan menerangkan tugas paper saya yang berjudul Peran Hukum Internasional dalam Mengatasi Korupsi dan Pencucian Uang Lintas Batas Negara. Korupsi dan pencucian uang lintas batas negara telah menjadi isu global yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara. Angka yang cukup besar mencerminkan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas pencucian uang terhadap perekonomian global yang dapat melemahkan integritas pasar keuangan dan mendorong ketidakstabilan ekonomi di negara-negara yang rentan. Korupsi dan pencucian uang lintas batas negara merupakan isu global yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di berbagai negara. Aktivitas ilegal ini sering memanfaatkan celah dalam sistem hukum internasional serta mekanisme keuangan global untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya kerjasama internasional yang erat dalam penanggulangan pencucian uang. Menekankan bahwa peningkatan kapasitas penegakan hukum dan lembaga keuangan terutama melalui kemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain serta pelatihan berkelanjutan merupakan langkah kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik terjadi. Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkenalkan Konvensi Anti Korupsi atau dikenal sebagai UNCAC, yaitu United Nations Convention Against Corruption. Konvensi ini bertujuan mencegah korupsi secara global melalui kerjasama internasional dengan mengupayakan langkah-langkah kolektif untuk memberantaskan korupsi di seluruh dunia. Dalam konteks kejahatan korupsi dan merujuk pada UNCAC, kategori kodifikasi internasional kejahatan korupsi termasuk dalam jenis perjanjian yang tidak secara langsung menetapkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan internasional. Namun, perjanjian mewajibkan negara-negara peserta untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku tindak pidana tersebut sesuai hukum nasional masing-masing, sebagaimana diatur dalam pasal 30 UNCAC. Selain itu, berdasarkan unsur internasionalisasi kejahatan yang diuraikan oleh Bossiuni, korupsi dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar kepentingan internasional karena sifatnya perilaku dapat dicegah dan diberantas melalui mekanisme kriminalisasi internasional. UNCAC atau yang dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi merupakan konvensi global yang dirancang untuk memerangi korupsi. Tonggak penting bagi konvensi ini tercapai pada 15 September 2005 ketika Ekuador meratifikasinya. Ratifikasi tersebut melampaui ambang batas 30 negara yang diperlukan untuk memberlakukan perjanjian. UNCAC resmi mulai berlaku pada 14 Desember 2005, tepatnya 90 hari setelah ambang batas tercapai. Dalam waktu 1 tahun setelah pemberlakuannya, PBB mengadakan konvensi negara-negara pihak untuk membahas tindak lanjut dan implementasi konvensi ini. Meskipun demikian, implementasi hukum internasional dalam memberantas korupsi dan pencucian uang menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian regulasi nasional, mengingat setiap negara memiliki sistem hukum dan kebijakan yang berbeda. Hal ini menciptakan tantangan dalam koordinasi antar negara, terutama di yuridiksi seperti negara-negara surganya pajak, yang kerap memberikan perlindungan hukum terhadap aset hasil aktivitas legal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem perbankan global juga menjadi permasalahan serius, karena sistem sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Ketidaktransparan dalam pengelolaan data klien, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah, mempersulit pelacakan aset ilegal.
Studi Global Financial Integrity mengungkapkan bahwa transaksi gelap lintas negara mencapai 1,6 triliun dolar per tahun. Tantangan lainnya yaitu resistensi politik dari elit pemerintahan yang terlibat korupsi, yang seringkali menghambat penerapan regulasi internasional. Fenomena umumnya terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Peningkatan efektivitas hukum internasional dalam menangani korupsi dan pencucian uang lintas batas dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, negara-negara anggota UNCIC dan FATF perlu memperkuat harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional. Pengembangan pedoman implementasi yang lebih terperinci dari UNCIC dapat membantu negara-negara menyesuaikan kebijakan mereka. Yang kedua, yaitu penguatan kerjasama antar negara melalui perjanjian ekstradisi dan pengembalian aset saat diperlukan. Contohnya yaitu Inisiatif Stolen Asset Recovery Initiative atau STAR yang didukung oleh Bank Dunia dan UNODC dan telah berhasil memulihkan aset senilai 1,3 miliar sejak 2007. Yang ketiga yaitu teknologi seperti blockchain yang dapat dimanfaatkan untuk melacak transaksi keuangan lintas negara dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi, sehingga membantu mencegah pencucian uang melalui sistem perbankan global. Yang terakhir yaitu peningkatan dan pendidikan publik juga menjadi langkah penting untuk mengurangi toleransi sosial terhadap praktik korupsi. Organisasi seperti Transparency International telah mengembangkan proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang dampak buruk dari korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.